Sudah saatnya kita sekarang ini mengevaluasi diri kita. Apakah pemberian Allah selama ini sempat kamu nikmati atau tidak? Sebab banyak orang yang mencari terus, tidak sempat menikmati. Orang yang menikmatilah orang yang tahu bersyukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada minggu ini, minggu kedua setelah Trinitatis, kita akan baca dalam kitab Imamat pasal 25 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga buat ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur. Dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih, istirahat itu perlu. Sering orang mengabaikan itu. Sekali lagi saya bilang, istirahat itu perlu. Kurang istirahat bukan hanya membuat tubuh kita lemah, tapi kurang istirahat membuat emosi kita tidak terkontrol. Orang yang capek pasti gampang marah. Makanya suatu ketika seorang ibu bilang, "Pak Pendeta, gimana sih suami saya ini? Setan apa yang merasuki?" "Ya kenapa? Marah-marah terus." Saya bilang,
Kok mau ibu menikah sama orang yang dirasuki setan? Tolong perhatikan Bu. Kemarahannya itu bukan setan dan bukan apa-apa. Suamimu kelelahan. Artinya saudara, banyak bisa kekacauan yang dilahirkan ketika orang tidak istirahat dengan baik. Maka saya harus katakan sama seperti mengkonsumsi makanan bergizi dan makanan yang bernutrisi dan berolahraga, wajib hukumnya untuk istirahat. Kemudian saudara, tubuh yang lemah tidak akan bisa menghasilkan produktivitas yang baik. Maka lihat, di mana kegiatan dibangun, sekolah dilaksanakan, rutinitas kerja, dan apapun namanya, akan selalu ditentukan waktu istirahat. Itu masa di mana orang merecovery kesehatannya, memulihkan kesehatan tubuhnya, lalu bisa menghasilkan karya yang lebih baik. Selain berdampak kepada kesehatan, ternyata istirahat itu juga berdampak kepada perilaku. Katanya anak yang istirahatnya baik, perilaku dan prestasinya juga pasti baik. Maka buat anak-anak di rumah, kalau orang tuamu menyuruh tidur, itu demi kualitas dirimu. Tidak mungkin orang berprestasi baik kalau anaknya tidak mau istirahat. Tidak mungkin moralnya baik kalau anaknya tidak mau juga istirahat. Bahkan katanya saudara, saat kita tidur, disitulah otak kita bekerja, membersihkan sel-sel racun yang terbentuk ketika kita berpikir satu harian. Maka orang yang istirahatnya baik tidak gampang stres. Maka lihat dulu teman-temanmu atau siapapun, kalau gampang stres, jangan-jangan kurang tidur. Mamamu juga kalau marah terus tanya, mama kurang tidur kali mak? Bagi saya, ini sangat saya terima sesuai dengan pengalaman saya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, dua hal harus terjadi. Yang pertama tidur, yang kedua makan. Orang yang tidurnya baik, istirahatnya baik, menyelesaikan masalah pasti lebih baik. Yang kedua, orang yang makannya enak, dia kenyang, menyelesaikan masalah juga pasti baik. Orang lapar bisa menyelesaikan masalah? Pasti susah. Oh, makanya lihat orang Batak juga selalu membicarakan sesuatu di atas nisi panganon. Maka semua apapun yang mau dilakukan orang Batak kalau dilaksanakan di atas panganon, satu pemikiran, kenyang dulu baru bicarakan. Nah saudara, itulah pentingnya istirahat itu. Nah ternyata bukan hanya secara psikologi, tetapi istirahat juga sangat dibutuhkan secara spiritual. Di dalam dunia beragama, kita mengenal istilah Sabat. Sabat itu juga artinya adalah istirahat. Sabat itu juga artinya adalah berhenti bekerja. Dalam Markus 2:27 Yesus mengajarkan bahwa hari Sabat dibuat Tuhan untuk kepentingan manusia. Itu artinya saudara bahwa Tuhan itu peduli, Tuhan itu concern, Tuhan itu mau biar manusia itu ada waktu istirahatnya. Berhenti dulu dari segala kegiatan lalu istirahat. Hanya saja Sabat berikan catatan, bukan hanya istirahat secara fisik, bukan hanya istirahat lalu duduk-duduk, bukan hanya istirahat lalu bertamasya bersama dengan keluarga, tapi istirahat Sabat itu juga adalah menyediakan satu hari untuk